Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku ayna syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Qala al-musannif rahimahullah: Wadhkur yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku tawbihan aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun annahum syurakaullah thumma lam takun bitta wal ya fitnatuhum bin nasbi war raf'i ay ma'dziratuhum ila akhirih. Hadirin hadirat saimin dan saimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang ke-26 di bulan suci Ramadan ini yang perlu sami masih diberikan kesehatan, keafiatan dan terus menyempatkan diri untuk hadir di tempat niki sama-sama salat subuh, zikir, doa yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali akan melanjutkan tilawatu tadabbur bacaan Al-Qur'an niki sambil mentadaburi, sambil endang-endang atau membaca dari kitab tafsir akan makna terkandung dalam manit-manit Allah niki. Dan kita pada surat Al-An'am ayat mungkin niki ayat yang ke-22 ayat 22. Manik Allah Subhanahu wa taala sebelum niki adalah penegasan. Jadi penegasan dari Allah bahwa tidak ada orang yang paling zalim selain daripada orang yang berbohong atas nama Allah dan berbohong atas nama ayat-ayat Allah atau menyekutukan Allah. Kemudian melemahkan, menyatakan bahwa ayat-ayat Allah niki adalah tidak benar adanya atau membohongi akan mana-mananya atau mempolitisir atau penyeleweng akan makna-makna dari ayat Allah niki ada yang sesuaikan hawa nafsu. Nah niki ulama terdahulu yang pun setelah melihat hamarak niki dengan jahiliyah niki. Dengan jahiliyah niki yang pun melimati kepada Al-Quran, dimelimati kepada Nabi karena wah kedung meyakini akidahnya lebih dulu daripada ilmiahnya. Dan niki biasa akan menimbulkan sering fanatisme tinggi. Lamun berawal dari meyakini kemudian baru mengkaji. Yakini hukum lagunin mantan dalil. Nah niki sangat berefek kepada fanatik. Andi indait dalil manik Allah ataupun manik Nabi bertentangan dengan keyakinan sebejulu, maka inilah mana ayat niki. Ayat-ayat manik Allah niki andi nai asaduun oleh mereka, maka munsalin makna. Jadi mempintan poter-pater mana ayat niki ada sesuaikan keyakinan sak berjulu. Dan niki bersin ulama metode ngaji sekurang pas. Karena akan menimbulkan sikap fanatisme. Persis marah dengan jahiliyah niki. Karena wah kedung berakidah marah niki mundara bun priin. Andin terdatangan si manik Allah, mun paran manik Allah niki seher. Mun para manik Allah niki berbagai macam.
Sehingga cara belajar sebaik bahasa ulama adalah haji dulu dari dasar, haji dasar-dasar, mengkaji dalil-dalilnya sehingga sampai kepada kesimpulan hukum. Nah, nafi efek dalam merak niki lebih-lebih pada masalah-masalah ayat-ayat Allah atau manik-manik Nabi bersifat makna niki multi tafsir. Bisa bermakna lain, bisa bermakna lain, tergantung kepada marasawi hadis-hadis yang menafsirkan Al-Quran. Karena hadis niki ndien mar Al-Quran. Al-Quran niki disebut dengan mutawatir. Mutawatir dinarak langan nak tamu sedikit pun kemungkinan Al-Quran niki dibohong-bohongi. Terbunyi-bunyi niki dinarak. Karena jalanan datang ilik Nabi juk sahabat niki adalah jumlah sahabat sak banyak, sak mustahil mereka akan sepakat untuk melakukan kesalahan. Yang pun mutawatir. Hadis marah niki masih ada disebut dengan hadis mutawatir, ada disebut dengan hadis ahad. Hadis mutawatir niki rata-rata sahih. Sahih. Sedangkan hadis ahad niki ini kada sahih, ini yang kada hasan solah yang teparang, ada kada lemah, bahkan ada kada maudhu atau palsu. Nah, kembali lamun tuah aji dasar mempelajari dalil, maka dipastikan akan sugul hukum sugul. Nah, hukum niki lamun dari dalil yang qat'i yang teparan, dalil yang qat'i, dalil yang wah darabuna yang sakkan, dalil pasti kuat, Al-Quran dengan maknanya yang sharih, maka tidak akan mungkin terjadi perubahan tafsir sekaligus dengan adanya perubahan zaman. Nah, adapun lamun dalil-dalil niki masih bersifat zonni, artinya kemungkinan, maka boleh jadi hukum niki berubah tergantung kepada situasi dan kondisi, dan perubahan niki pun juga didampingi oleh kaidah-kaidah dalam berhukum. Nah, sehingga rapi hukum dalam Islam ini ndien berdasarkan hawa nafsu, apalagi ndien berdasarkan kebodohan, apalagi ndien termasuk ndien berdasarkan hasil mimpi. Dinara. Jadi agama ini adalah betul-betul ilmiah. Betul-betul ilmiah. Nah, kembali bahwa cara ngaji sasolah, cara belajar yang baik itu adalah kalau mereka bahasakannya dengan istadil qabla an ta'taqid wala ta'taqid qabla an tastadil. Jadi tuntutlah olehmu akan dasar-dasar, akan dalil-dalil sebelum meyakini akan hukum. Dan PT hukum yang pun PT dalil. Nah, niki rawan terjadinya fanatikme buta. Sementara oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam mazhab Syafi'i, dan beliau sendiri berbahasa Imam Syafi'i bahwa andina berfatwa Imam Syafi'i kena ni aku pendapat tak kena menurut aku nani di bahasa yang pembani berfatwa dengan ini dengan ia mau anggap kena isi aku nani lagu arah kemungkinan pendapat kami salah dan pendapat orang lain benar. Untuk saat ini yang ni mau yakini kena, maka pendapat orang lain lemah dan ini sah kena. Pada akhirnya beliau mengatakan lamun pada dait lem alat dalil manik Nabi sak bertentangan kan je pendapat aku bahasa Imam Syafi'i mempadai lemak dalil hak sahih dari manik Nabi berbeda kan je pendapat aku sana ni, maka buanglah pendapat aku tu tembok di tertehen jauh-jauh, ambillah dalil itu, dan dalil itu adalah madhabku bahasa itu adalah madhabku. Jadi ini kan bentuk doktrin yang sangat lunak, indah, penuh dengan toleransi dan saling menghargai. Dan itulah di antara akhlak-akhlak para ulama-ulama terdahulu di dalam mengkaji manik Allah, manik Nabi, menyimpulkan, menyikapi. Jadi ulama-ulama pun mesti berakhlak yang tinggi dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara kancan dari ulama. Namun ulama-ulama lain dari kalangan imam niki terjadi perbedaan pendapat dan mereka saling memahami, maka dari kalangan itu makin niki harus lebih saling memahami. Ingat apa lalu kapasitas
Bila orang kekuatan, kelengkapan ilmu itu daripada ulama-ulama terdahulu. Mereka niki lamun tak ia bahasakan adalah ia bahasan ia entanan. Ia bahasan ia entanan. Lamun aran zikir aran zikir. Lamun aran i'tikaf aran i'tikaf. Lamun aran wirid wirid. Dan niki dijadikan sebagai terus-menerus. Terus-menerus. Sehingga riwayatan di antara sejarah dari Syekh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang bilang jelu selama dikenang oleh murid-muridnya sugul ili salat subuh marak niki bareh tengari bilang jelu lamun di man taek jelu di man sugul ili masjid niki ulama sahaloi karangan kita ibadah lebih tinggi malik lagu ibadah-ibadah kecil marak niki pun masih mun beridu dan itulah ulama-ulama terdahulu. Berbeda kanca sebagian kecil itu mungkin niki adalah kadang-kadang luan teori daripada amal. Dan niki sana'udzubillahi min dzalik. Nah, kembali jemaah sami bahwa cara belajar yang baik niki adalah mengikuti dalil kemudian baru mengikuti hukum. Kemudian akhir dari ayat sawi niki adalah innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Saat pertama kali dalam kelompok zalim niki adalah asyirk, melakukan kesyirikan. Dan niki ditujukan kepada para kufar Quraisy. Saat tetap bertahan pada kesyirikannya, tetap bertahan pada mentuhankan patung-patung sara di sekitar Ka'bah. Maka Allah mengatakan innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang menzalimi. Berarti ayat niki ndik ente tujuan kepada golongan kufar Quraisy doang. Tetapi siapapun yang melakukan kesyirikan sampai dengan julu kiamat maka masuk dalam kunis Allah la yuflihu adh-dhalimun. Tidak akan beruntung mereka orang-orang yang zalim. Sebagian ulama mengatakan fid dunya. Mereka tidak akan beruntung di dunia. Jadi dengan sak menzalimi dirinya sendiri niki dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan tidak akan mendapatkan keberuntungan di dunia. Kemudian wa nahsyuruhum wa yauma nahsyuruhum jami'an dan mereka tidak akan beruntung pada hari kami akan kumpulkan mereka semuanya. Lema setelah kiamat niki terjadi, kemudian hari kebangkitan, kemudian al-hasyr, hari seluruh makhluk niki terkumpulkan seluruh makhluk. Lek zaman Nabi Adam ke manusia terakhir. Muminkah mereka? Kafirkah? Munafik? Nabi pun golongan. Arab, non-Arab, Nabi, kaum semua. Nahsyuruhum wa yauma nahsyuruhum jami'an dan pada hari kami akan kumpulkan mereka semuanya. Pada hari kami akan kumpulkan mereka semuanya. Kapan niki lema dijeluk kiamat. Berembe keadaan ai la yuflihul zalimun. Tidak akan beruntung orang-orang yang zalim di dunia dan tidak akan beruntung orang-orang yang zalim lema dijeluk kiamat. Yauma nahsyuruhum jami'an. Pada hari mereka akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sami marasa keringat sampean bahwa proses mahsyar niki belo. Nabi yang akan terjadi di mahsyar niki bega proses. Di antaranya adalah penyerahan buku catatan hamud gawe mungkin niki. Nabi samud gawe. Malaikat setemanikan insyaallah niki dinaraan ipuh, daraaran abot, ya tulis sekecil apapun pegawaian manusia. Khairihi wa syarrihi. Apakah pegawaian solah atau pegawaian buruk? Sedikit apapun. Niki si mati malaikat. Ini lamun itu andi tak nimbang gabah bengkah ngerampet. Sekilo 2 kilo ndak treken. Dilalu reken. Padahal niki adalah benda sak memiliki harga lagu oleh malaikat darah arandi tercatat. Jangke lapaz ucapan sasugul dari tampulum sami pun tercatat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi lafaz-lafaz yang sugul ili lisan tampulum sami niki terus terdengar, tertulis, tersimpan. Namun catatan-catatan tampulum sami-sami niki isa terserah lema li jelo kiamat di padang mahsyar niki. Jadi manik Allah Subhanahu wa taala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
Jadi dengan satu tebing catatan lengan julu lempeng kanan, maka mereka akan mengikuti proses berikutnya, penimbangan, penghisaban, sirot, dan semuanya niki yasiran, modok. Jadi wah tanda kemodokan, sudah tanda kemolahan untuk menuju kepada surga. Wa amma man utiya kitabuhu bishimalihi, adapun terima catatan dengan lengan kiri atau min waraihi, dari belakang, maka niki akan mengalami proses hisab berat. Selalu kita sampaikan di media tebing buku catatan terbuka. Sak pertama kali mun manikan insyaallah juk malaikat petugas niki tepitit catatannya ada dua perkara. Pertama, hubungan kita dengan Allah, kedua hubungan kita dengan manusia. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan bahwa awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamati as-salat. Saat pertama kali tahisab, saat pertama kali yang akan dicek terbuka catatan yang belum sampai di dunia ini adalah catatan salat. Catatan salat. Fa in salahat salaha sa'iru amali. Lamun tadait catatan salat niki bagus, maka dipastikan amal-amal saleh niki akan berefek kepada bagus. Siaran wayeun menang salat aja. Lanjut wah dinding lainan. Nah, ukuran itu. Karena sudah baik catatan salat. Lagu lamun catatan salat niki buruk, maka Allah masih memberikan tahapan. Lamun catatan salat niki dengan niki buruk, ndek langsung kena teteh tu. Tapi Allah masih mengatakan coba piteang bagi hambaku itu arak ndek pahala ibadah sunnah. Piteang panjang kecil hambaku itu akan pahala-pahala dari amal-amal sunnah. Tapi itu si malaikat. Lamun tedait pahala-pahala sholat sunnah, Allah mengatakan ayu si rombok hakurang ti. Akhirnya nilai sholat menjadi naik. Lagu lamun di kendaitan uli apa adanya, tinggal menunggu syafaat dari Nabi, tinggal menunggu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lagu jelas itu niki umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat pilihan. Itu niki umat pilihan. Karena sampean begitu banyak manik Allah yang menunjukkan tentang umat Muhammad niki adalah umat pilihan. Di antaranya adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan dari seluruh umat. Kemudian kedua, thumma awrathnal kitab alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Aku telah mewarisi Alkitab kepada hamba-hamba pilihanku. Gimana Allah? Kami telah mewariskan Alkitab Al-Quran kepada hamba-hamba pilihanku. Siapa hamba pilihanku? Yang belum sampai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat Muhammad niki Allah bagi jadi telu bagian. Pertama, zalimun li nafsi, menzolimi dirinya sendiri. Menzolimi dirinya sendiri. Saya menzolimi dirinya sendiri niki mereka yang mengabaikan kewajiban. Kadang-kadang dia enggak kewajiban. Apakah sholat, puasa, kewajiban. Kemudian kadang-kadang mun ampahan dosa. Dosa niki mun ampahan. Dia nanggap menjadi sebuah larangan sak malik marah baca itu lain. Mun biasa. Dan niki zalimun li nafsi. Bahasan ulama tafsir, karena ini terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia zalimun li nafsihi dengan maksiat, masih besar harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Langsung ampunan dari Allah atau mendapatkan syafaat dari Nabi. Kenapa niki? Karena yang belum sama adalah umat pilihan. Izin lamun masuk pada golongan kedua, muqtasidun. Wa minhum muqtasidun, dan sebagian dari mereka adalah muqtasid. Muqtasid niki adalah menjalankan kewajiban, menjauhi larangan. Lagu kadang-kadang atau tidak menjalankan sunnah. Sunnah diikuti perhatian. Makruh, syubhat niki mun gawean. Niki adalah muqtasid. Lagu muqtasid niki di atas zalimun li nafsi. Jadi hampir sudah aman. Nah, paling sholah adalah sabiqun bil khairat. Mereka yang berlomba-lomba dalam
kebaikan. Perbuatan wajib dilakukan, perbuatan sunnah pun dilakukan. Sesuai dengan hadis qudsi milik Allah Subhanahu wa taala bahwa inna habba ma yataqarrabu ilayya abdi bima faradtuhu alaihi atau kama qala. Sesungguhnya sak paling aku cintai milik Allah, sak paling mugdaman, yang paling saya cintai dari hambaku ketika dia mendekatkan dirinya kepadaku adalah dengan menjalankan maftaratuhu alaihi, apa yang telah aku pardukan kepada mereka. Jadi kita menjalankan hal-hal fardu ini paling kaya dengan Allah. Kemudian wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Maka jika hambaku yang tadi itu menjalankan kewajiban kemudian terus senantiasa mendekatkan dirinya dengan amal-amal sunnah, amal-amal fardu, maka uhibbah, maka aku akan pasti mencintainya, pasti kangen. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, fa kuntu samahu alladhi yasma'u bihi, akulah menjadi alat mendengar, kemudian memegang, berjalan. Nabi juga. Kemudian puncaknya adalah wa idza sa'alani la'utiyanna wa idza ista'adani la'u'idanna. Kalau dia meminta kepadaku, hambaku baru niki menjalankan kewajiban dan menambahnya dengan sunnah, apabila dia meminta kepadaku la'utiyanna, pasti aku akan memberinya. Wa idza ista'adani, apabila dia minta perlindungan kepadaku la'u'idanna, pasti aku akan melindunginya. Dan ini adalah golongan yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua jamaah sami, satu itu lemah lejulu kiamat tinggi adalah hubungan kita dengan manusia. Baru ini hubungan dengan Allah. Yang kedua hubungan dengan manusia. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan bahwa awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi fid dima. Saat pertama kali ya tapi itu catatan hambaku pada hari kiamat adalah tentang masalah darah. Darah. Nabi kena wah dik nyemati atau di libun dunia. Arak dik dosa nyemati. Pernahkah dia meneteskan darah orang lain tanpa hak? Dia mati, membocor, pokok pesubul-subul darah, tapi puncaknya adalah pada nyemati. Nah ini kita itu. Lamun wah nyemati aja, nah beli kendala untuk maju ke dalam proses berikutnya. Niki nyemati. Ingin menik Allah dalam Al-Quran, wa man qatala an-nas barang siapa yang membunuh, maka sungguh dia membunuh semua manusia. Niki tepat takut, niki ancaman. Satu orang yang dibunuh semakin secara nilai membunuh banyak orang. Yang pun ulama berbahasa bahwa Qabil pelaku pembunuh pertama di dunia, Qabil bijen si Nabi Adam alaihissalam sama mati semetoran Habil. Niki bahasan ulama, setiap kasus pembunuhan yang kejelu kiamat, maka Qabil mendapatkan bagian dari dosa dengan sanya mati. Berbeda kesugihan. Qabil niki si dosa nyemati. Makin niki moro dengan nyemati. Modok nyawa niki makin. Hanya masalah penggeri aib God, aib Bali, saling mati namun niki kedua. Diman Malik tentang masalah ekonomi, tentang masalah cinta kan, tentang masalah selingkuhan, tentang masalah bersama. Diman Malik karena uzubillah karena perzinahan. Malik pengen terngana ke zina-zina ni jan sugul mati entenda sama dengan sendas gutu. Nah ini semua adalah dosa besar. Lema yang terdakwa di julu kiamat. Karena semua anak yang lahir ini adalah dalam keadaan suci, bersih, tidak ada dosa. Mau iman pada mati, maka mereka akan didakwa pada hari kiamat. Dan catatan pertama adalah tentang dosa darah niki. Nah intinya aja mas Sami, di akhirat di masya niki proses penyerahan buku, kemudian terhisab, kemudian tertimbang, kemudian baru ke sirat. Nah, benar selesai semuanya niki ndak juluk manik Allah, manik Nabi bahwa wala yazala atau la yazala qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Jadi din mantau ngensek belengkak dulu sebelum dipastikan untuk mempertanggungjawabkan 4 perkara. 4 perkara ditanyakan.
Pertama tentang an umrihi fima afnah, umur makin niki. Nabi terkawih umur itu. Dan jawabannya ini catatan. Dia perlu ngaraos itu aja, wah catatan. Jadi semua akan dipertanggungjawabkan. Wan syababi fima ablah, tentang masa muda, remaja. Niki dihabiskan untuk apa masa remajanya niki? Remaja, teruna dedara, sehat kencang. Niki digunakan untuk apa? Apakah yang beli mercon, petinjau dengan ngaji, ibadah, atau nanti? Kemudian saya ketelun an malih, tentang harta bendanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang ada pada tiang belum sami niki bilangan datang. Tecek si Allah. Lagu catatan wahara. Kemudian fima anfaqahu, nabi tentu kawih, tekadu kawih. Nah kemudian sampai adalah wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmu niki bi entah amanahnya dalam mengamalkannya dan dalam mengajarkannya. Niki manik Allah untuk orang-orang yang zalim di dunia niki wa yauma nahsyuruhum jami'an. Mereka orang-orang zalim tidak akan beruntung pada hari mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat. Tsumma naqul, kemudian kami akan bertanya manik Allah, kami akan mengatakan lil ladzina asyraku, kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan di dunia, aina syurakaukum? Aina syurakaukum alladzi kuntum taz'umun? B Tuhan sampai jadi Tuhan lain di dunia. Suruh tolong mentinani. Manik Allah. B Tuhan samum sembah-sembah lain di dunia pada tangan ani jadi tolong. Lagu tentu ini adalah permintaan taubih. Jadi talabu taubih. Jadi permintaan untuk merendahkan. Permintaan untuk melemahkan. Karena suruh untuk pendatang niki adalah perkara mustahil akan didatangkan. Nah, ingin termasuk di dunia lamut suruh dengan perkara sendiri itu gawean kan kenyataan dengan sanksi arana. Dengan sanksi. Apalagi lemali di kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dituntut aneh pada empuh mempiak-piak jadi Tuhan lain. Tolong emtinani dengan pada syafaat nani. Kan dia udah pada lain. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfan. Niki unian lain di dunia. Kami tidak semata-mata menyembah patung, melainkan patung ini hanya untuk mendekatkan aku kepadamu ya Allah. Niki unian. Nah ya ampun, lemah di julu kiamat tertuntut aneh BH pada unem lain pendatang. Sama halnya dengan jamaah sami, dengan sapiak patung-patung di dunia makin piak-piak patung. Lamun cara makin dengan patung 3 dimensi. Berupa patung habu de bayangan. Lagu lamun ulama-ulama dulu termasuk Syekh kita Utsaimin rahimahullah, beliau lah foto niki mun haraman. Foto makin niki mun haraman. Enggak marak pihak manusia kedua. Nah lalu karena makin niki kemudian murid-murid beliau pun sendiri mengatakan bahwa ndek entama dalam haram karena foto niki persis marak dengan marak cermin. Tidak ada unsur pegawaian manusia, hanya pengambilan gambar. Nah sehingga tokoh-tokoh atau murid-murid beliau yang besar-besar niki makin niki sudah memfatwakan boleh. Lamun zaman tiang lain haram foto niki. Ini bani moto-moto. Nia masih mendatang moto sili. Silian. Nah lalu makin foto niki wah alhamdulillah bahkan jadi dokumen penting. Segede-gede makin moto, gede-gede moto. Nah niki makin alhamdulillah. Lagu dipastikan sandik kanggo dan tidak ada perubahan niki adalah pihak gambar sabedowi bayangan atau patung. Sabrupa patung. Patung Soekarno Hatta, patung Jokowi kutu. Pokok patung-patung, apakah patung hewan atau patung manusia? Nai salema jelo kiamat, mereka akan dituntut untuk aneh piang patung mesti nyawa atau kena. Aneh piang nyawa. Yang mana permintaan itu permintaan yang mustahil akan bisa ditunaikan. Nah sehingga hukum pihak patung niki adalah haram. Termasuk haram endah kuluk patung milik dalam Bali. Di Bali di mana saja karena patung niki akan menghalangi masuknya malaikat. Di tamu-tamu malaikat duduk rumah, di situ ada patung, ada basung, nah oleh sebab itu
Niki adalah contoh dari permintaan Allah kepada mereka yang zalim di dunia tentang kesyirikan, kemudian dalam contoh apa tentang masalah membuat patung. Nah, nikilah jamaah sekalian rahimakumullah, intinya adalah hirup di dunia niki akan berkelanjutan. Hirup di dunia niki akan berkelanjutan, nyambung juk negeri akhirat. Maka dengan sak penter, dengan sak menatap masa depannya adalah mereka-mereka yang menjadikan dunia sebagai mazra'atul akhirah. Mazra'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam untuk panen lemah julu akhirat. Kemudian saat kedua, untuk peridu amal-amal baik sekecil apapun, karena sekecil apapun perbuatan baik nyantar menyenangkan lemah julu akhirat. Kemudian saat ketelu adalah iman kepada hari akhir niki akan memotivasi kita untuk terus semakin beribadah dan beramal. Kemudian saat ketelu bertindak perlu takut mati, karena mati niki hanya perpindahan tempat dari alam dunia marak niki ruan ponok mercon juk alam surga salema penuh dengan ketenangan. Mudah-mudahan yang belum sami selaput menjadi ahli surga beserta seluruh keluarga kadang jadi. Amin ya rabbal alamin. Nah niki dulu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang belum sami taufik, hidayah, ilmu yang bermanfaat yang terus membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan melindungi kita dari murka-murka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kita istiqomah pada jalan agama niki dan mudah-mudahan mati dalam husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorengan. Oh boneka. Iya boneka kedekan kanak. Mun kedekan kanak ya. Jadi lamun patung sak jari kedekan kanak, ini dalam patung kedekan kanak. Tato di kan. Ketatu di patung. Nah, ini lamun jadi kedekan kanak. Ini harus